Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bupena 5C, teman-teman ya. Masih di tema 6, kali ini saya mau bahas halaman 32 ya, halaman 32. Ada beberapa pertanyaan di sini berdasarkan dari bacaan yang ada di halaman 31. Nih, halaman 31 ada ayo berlatih, lalu ada teks membaca dengan teknik wood fire. Nah, di sini saya akan bahas pertanyaannya yang ada di halaman 32. Langsung aja kita bahas. Nomor 1, tuliskan informasi penting beserta kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf teks tersebut. Oke, kita akan lihat untuk paragraf pertama, informasi penting yang bisa diperoleh adalah wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Lalu yang kedua, tungku besar terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Dan yang ketiga, kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Itu informasi penting paragraf pertama. Lalu kata kunci paragraf pertama adalah wood fire dan tungku besar. Sekarang kita ke paragraf kedua. Informasi penting yang ada di paragraf kedua. Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Lalu yang kedua, menurut salah satu koki eksekutif internasional Jacob Borelli, memasak dengan menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Kata kunci untuk paragraf kedua adalah lezat. Lalu untuk paragraf ketiga, informasi pentingnya, contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza, makanan dari Italia. Informasi penting kedua, teknik memasak wood fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Lalu yang ketiga, sayuran yang dimasak dengan teknik wood fire akan terjaga nutrisinya dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Lalu yang keempat, informasi penting keempat ya, seafood akan memiliki aroma lebih wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Sedangkan kata kunci paragraf ketiga adalah pizza, sayuran, dan seafood. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Lengkapilah peta konsep berikut berdasarkan informasi penting dan kata kunci. Ya, di sini ada peta konsep, kita diminta mengisinya tentang teknik memasak wood fire. Jadi untuk kolom pertama, pengertian wood fire. Wood fire adalah salah satu cara memasak menggunakan tungku, memasak makanan dalam tungku besar. Lalu kolom kedua, kelebihan wood fire. Kelebihannya adalah memasak dengan menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Lalu yang ketiga ini contoh makanan. Contoh makanan yang bisa dimasak dengan wood fire adalah pizza, sayuran, dan seafood. Tuh teman-teman ya, halaman 32 udah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman 34. Halaman 34, di sini ada ayo berlatih, kita akan bahas ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, Komang akan membuat teh manis hangat. Komang menggunakan sendok stainless steel untuk mengaduk gulanya. Saat mengaduk, jari Komang yang bersentuhan gagang sendok terasa hangat. Pertanyaannya, A. Mengapa jari tangan Komang terasa hangat? Mengapa? Karena kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Lalu pertanyaan B. Apa nama cara perpindahan kalor yang dialami oleh Komang? Ini jawabannya adalah konduksi, teman-teman ya. Perpindahan kalor melalui gagang sendok itu konduksi. Lalu yang C, tuliskan dua benda lain yang memiliki sifat yang sama seperti sendok stainless steel. Contoh benda lain yang memiliki sifat yang sama, contohnya cangkir dan tutup panci ya. Lalu nomor 2, A, deskripsikan dengan singkat tentang konveksi. Di sini, konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah.
Lalu yang B, buatlah skema perbedaan angin darat dan angin laut. Oke, kita buat skemanya perbedaan angin darat dan angin laut. Pengertiannya, angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut, sedangkan angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat. Waktu terjadinya, angin darat berpindah saat malam hari, sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Lanjut ke nomor 3, ini ada gambar es krim ya. Es krim yang meleleh. Pertanyaannya A, mengapa es krim meleleh? Karena terjadi perpindahan kalor dari panas matahari. Apa nama cara perpindahan kalor pada peristiwa tersebut? Sinar matahari itu berpindah dengan cara radiasi ya. Perpindahan kalor kalau sinar matahari itu namanya radiasi. Lalu yang C, tuliskan 2 contoh lain peristiwa perpindahan seperti dalam gambar. Berarti contoh peristiwa radiasi ya teman-teman. Contohnya itu menjemur pakaian saat matahari sedang terik, dan juga menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Itu juga contoh radiasi. Lalu nomor 4, Dedi dan teman-teman mengamati kemampuan beberapa benda dalam menghantarkan panas. Mereka mencelupkan benda-benda tersebut ke dalam cangkir berisi air panas. Setelah itu menghitung waktu untuk melihat apakah benda akan panas atau tidak selama 5 menit. Berikut adalah data hasil pengamatannya. Oke, ini ada data-datanya ya. Sendok aluminium terasa panas dari menit pertama sampai ke 5. Kawat tembaga menit pertama belum terasa panas, tapi menit kedua sampai ke 5 terasa panas. Lalu kawat besi dari menit pertama sampai ke 5 panas. Ranting pohon dan sendok plastik dari menit pertama sampai menit ke-5 itu tidak panas. Nah, pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut, bantulah Dedi dan teman-temannya untuk menjawab pertanyaan berikut. A, benda apakah yang paling cepat terasa panas? Kalau dari data tadi ya, benda yang paling cepat terasa panas adalah sendok aluminium dan kawat besi. Lalu yang B, benda apa yang tidak terasa panas sampai akhir pengamatan? Yang tidak terasa panas itu ranting pohon dan sendok plastik ya. Lalu yang C, apa nama cara perpindahan panas yang terjadi dalam percobaan tersebut? Jelaskan. Perpindahan panas yang terjadi ya, yang melalui kawat besi dan sendok aluminium itu adalah konduksi. Jelaskan. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Lalu yang D, berdasarkan percobaan tersebut, apa kesimpulanmu? Jadi yang dapat disimpulkan adalah kawat besi dan sendok aluminium adalah penghantar panas yang baik ya, karena dapat menghantarkan panas secara konduksi. Oke, udah selesai pembahasan kita terakhir di halaman 35 teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas atau PR sekolah ataupun belajar mandiri di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.